Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Tahu Balap Channel yang membahas seputar produksi tahu. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya tentunya baik-baik saja ya, dan terus memproduksi tahu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah mengikuti video-video dari Tahu Balap ini. Dan khususnya saya ucapkan terima kasih juga kepada para subscriber yang telah membantu channel ini, yang membuat channel ini dikenal oleh masyarakat umum. Oke teman-teman, di video kali ini sedikit saya akan bercerita ya. Sebelum kita memasuki pembahasan, kali ini saya akan membahas tentang permasalahan-permasalahan ketika memproduksi tahu. Nah, sehingga menghasilkan tahu yang kurang bagus kualitasnya ya teman-teman. Sebelumnya saya ingin bercerita pada kemarin itu, waktu memproduksi hari kemarin lusa. Nah, jualnya kan kemarin pagi itu tahu yang ada di kotak-kotak ini 4 box. Jadi semuanya ya. Jadi semuanya itu mengapung teman-teman. Padahal prosesnya itu baru kemarinnya. Jadi misalkan hari ini kita memproduksi tahu, kita mulai pemasarannya kan besok pagi. Nah, besok pagi itu sudah mengapung semua. Nah, itu sangat jarang sekali terjadi ketika saya memproduksi tahu. Nah, terus setelah kejadian itu kan tahunya kan paginya ya, pagi kok mengapung. Terus hari itu juga saya libur dikarenakan karena ada sedikit kendala pada air. Jadi airnya di sini, air pump itu mati dari sananya. Jadi listriknya itu padam. Terus kemudian saya libur. Jadi kejadiannya itu setelah hari kemarin ya. Misalkan ini hari Kamis, saya libur berarti kemarin hari Rabu. Nah, kejadiannya itu hari Rabu pagi. Hari Rabu pagi tahu mengapung semua, tapi tetap bisa dijual teman-teman. Ya, yang jelas tahunya masih bagus, belum jelek-jelek amat. Akan tetapi ya secepatnya harus diproses, maksudnya harus diolah, entah itu nanti disayur ataupun digoreng. Yang jelas secepatnya harus segera diproses. Kembali lagi permasalahannya. Jadi hari Rabu itu juga saya libur, dan sekarang hari Kamis. Nah, ini ketahuan teman-teman. Permasalahannya itu ada di dua kemungkinan. Nah, jadi saya tunjukkan ya permasalahannya yang menyebabkan tahu mengapung. Kalau dari kedelainya itu lokal, mungkin bisa jadi karena kedelainya kurang bagus kualitasnya. Akan tetapi saya kan memakai kedelai impor semuanya. Jadi kejadian seperti ini itu sangat jarang sekali terjadi. Bahkan selama saya memproduksi tahu, baru kali ini kejadian tahu mengapung ketika menggunakan kedelai impor. Nah, kalau dari kedelainya tidak mungkin. Terus dari perebusan. Nah, ini perebusan patut dicurigai. Bisa jadi perebusan kurang mateng ya. Jadi biasanya saya 3 kali naik baru saya saring. Itu sebenarnya juga sudah 3 kali teman-teman, akan tapi tetap mengapung. Kalau perebusan kurang matang itu kan juga bisa pengaruh terhadap ketahanan dari tahunya itu sendiri ya. Terus dari pencukaan, kalau terlalu muda itu efeknya itu nanti di tahunya itu terlalu lembek teman-teman ya. Dan waktu pengepresannya itu, kalau pencukaannya itu terlalu muda, pengepresannya itu akan lama. Terus satu lagi kemungkinan, jadi ada 2 kemungkinan. Yang pertama di perebusannya tadi, kalau kurang matang itu bisa menyebabkan tahu mengapung.
Yang kedua, ini yang sekarang saya curigai, yaitu ketika waktu proses setelah pencukaan. Jadi waktu pencukaan normal saja. Setelah itu, jadi setelah pencukaan biasanya kan saya diamkan sejenak ya, sampai 3 menit ataupun 5 menit. Nah, kemarin itu sebenarnya bukan terburu-buru juga ya pembuatannya, akan tetapi ya entah kenapa setelah proses pencukaan itu diam sejenak, mungkin 1 menitan, baru 1 menit atau bahkan belum ada 1 menit, pokoknya patinya itu sudah agak turun dan warna cukanya itu sudah kuning kehijauan, terus saya sedot langsung. Nah, di situ kemungkinan besar pati yang belum sempat turun mengendap itu ikut tersedot ke cukanya itu. Itu saya pikir-pikir ternyata saya melakukan itu 2 hari ya. Jadi waktu proses hari sebelumnya saya juga melakukan itu, tapi saya belum sadar kalau itu bisa menyebabkan tahunya itu mengapung. Jadi bisa jadi karena pati yang ikut terlalu banyak ke cukanya, besok kita gunakan produksi lagi, itu ada sedikit yang ikut ke cuka yang akan kita gunakan memproduksi hari ini. Jadi sampai sini kira-kira bisa dipaham teman-teman ya. Jadi saya melakukan proses yang bisa dibilang terburu-buru itu sampai 2 hari. Jadi 2 hari ketika waktu proses tahunya itu, ketika waktu proses tahu mengapung itu, sehari sebelumnya saya juga sudah menyedot coka terlalu terburu-buru teman-teman. Jadi kemungkinan besar karena cukanya itu kurang baik digunakan untuk memproduksi tahu, jadinya menghasilkan tahu yang kurang baik juga. Nah, ini anak saya teman-teman. Coba saya tunjukkan. Ini apa cuka yang saya bicarakan tadi. Nah, ini cuka yang kemarin lusa teman-teman ya. Jadi kemarin itu kan hari Rabu saya libur. Terus biasanya kalau libur cuma 1 hari nggak apa-apa teman-teman cukanya. Ini kok seperti ini, berarti kan terlalu banyak kecampuran pati yang kita sedot di waktu setelah proses pencukaan. Ini ada 2 ember ya. Yang pertama ini, terus yang kedua di sini. Ini pati-patinya sudah mengapung semua dan cukanya terlalu bening. Kalau di bawah sana itu juga sama, nanti saya buang semua ini. Tapi yang sebelah sini nggak apa-apa teman-teman. Yang sebelah sini nggak apa-apa, nanti kita gunakan untuk memproduksi. Ini jadi kemungkinan besar permasalahannya ada di 2 proses tadi ya teman-teman. Yaitu yang pertama bisa jadi karena proses perebusannya kurang matang, juga bisa menyebabkan tahu mengapung maksudnya. Terus yang kedua, ketika setelah proses pencukaan itu jangan terburu-buru langsung disedot, nanti akan banyak pati yang ikut tersedot ke dalam cuka, dan apabila kita memproduksi hari esoknya atau hari besok, itu bisa menyebabkan tahu itu kurang bisa menyebabkan cuka itu nanti kurang baik ketika digunakan untuk memproduksi tahu kembali. Jadi ada banyak pati yang mengapung. Dan oke, mungkin cukup sekian dulu ya video dari saya. Nanti hasilnya bagaimana, nanti saya akan buatkan video lagi, tentunya masih berkaitan dengan tahu yang mengapung ini. Jadi hasil dari produksi hari ini nanti saya akan buatkan video
apa permasalahannya memang benar di setelah proses pencukaan itu atau masih ada lagi. Jadi hasilnya nanti saya akan buatkan video lagi dan tunggu video selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan tahu yang mengapung ini. Oke, mungkin cukup sekian ya video dari saya ini teman-teman. Semoga ini bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih telah mengikuti video-video dari tahu balap. Oke, mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.